Hai semuanya, nama saya Ridwan dari Universitas Paramadina Kampus Cikarang. Video ini dibuat sebagai tugas untuk mata kuliah perilaku konsumen. Hari ini saya akan membahas fenomena menarik yang sedang ramai di Indonesia. Di Desa Bojong Kembar, Kabupaten Sukabumi tepatnya, ratusan petani beralih menjadi konten kreator di TikTok. Mungkin terdengar tidak biasa, tetapi fenomena ini mencerminkan perubahan besar di masyarakat kita. Kemudian pertanyaannya adalah, mengapa para petani ini beralih profesi menjadi konten kreator? Pertama-tama kita perlu memahami alasan petani ini memilih untuk menjadi konten kreator. Jawaban utamanya tentu saja terkait penghasilan. Dengan menjadi petani, penghasilan tahunan mereka rata-rata hanya sekitar 5 juta. Angka ini merupakan pendapatan bersih untuk petani skala kecil, yang tentu saja tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Di sisi lain, lewat TikTok, mereka bisa mendapatkan penghasilan sekitar 1 juta hingga 1,5 juta hanya dalam satu kali live streaming. Dengan hanya melakukan joget sabdor, mereka menghibur penonton dan menerima gift atau saweran dari pengguna TikTok. Penghasilan dari live streaming ini bisa jauh lebih besar dibanding dengan pendapatan bertani. Jadi tidak heran banyak yang tertarik untuk beralih profesi. Ada sisi positifnya dari perkembangan teknologi ini. Orang kini dapat mencari penghasilan dengan cara baru yang tidak membutuhkan tenaga fisik seperti bertani. Namun di sisi lain, jika semakin banyak petani beralih profesi, bagaimana nasib sektor pertanian di Indonesia di masa depan? Ini bukan hanya fenomena satu atau dua orang saja. Di sana, ratusan petani kini menjadi konten kreator, bahkan membentuk kelompok-kelompok kecil untuk live streaming bersama. Pengelola sekitar 50 akun TikTok secara bergantian. Ini adalah adaptasi ekonomi yang menarik, tetapi sekaligus juga memunculkan pertanyaan tentang arah sektor pertanian kita ke depan. Apakah profesi konten kreator ini bisa bertahan lama? Ini adalah tantangan besar, terutama bagi mereka yang beralih dari profesi tradisional seperti bertani. Kita tahu bahwa tren media sosial berubah dengan cepat. Apa yang viral hari ini mungkin tidak relevan di tahun ke depannya. Setiap tahun ada tren baru di TikTok, dari tantangan yang berbeda, musik yang berganti, hingga konten yang terus berkembang. Jika joget sabdor mulai kehilangan popularitasnya, petani yang beralih menjadi konten kreator bisa saja kehilangan sumber penghasilan mereka. Perlu diingat juga bahwa menjadi konten kreator, terutama yang viral karena satu tren, adalah profesi yang sangat bergantung pada ketidakpastian. Mereka mungkin belum terbiasa menghadapi resiko volatility seperti periode ramai dan sepi, atau bahkan berhenti total. Selain itu, keahlian sebagai konten kreator tidak bisa langsung diterapkan di profesi lain. Misalnya, jika TikTok tidak lagi populer, mereka harus bisa mencari cara baru untuk tetap menghasilkan pendapatan yang menempatkan mereka dalam posisi yang rentan. Kita masuk ke pertanyaan menarik lainnya. Mengapa para penonton TikTok bersedia memberikan gift atau saweran kepada para petani ini? Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah banyak penonton merasa ada kedekatan emosional dengan kehidupan para petani ini. Kehidupan di desa dan ketulusan mereka yang sederhana membuat penonton merasa lebih terhubung. Mereka yang live di TikTok ini bukan selebriti atau influencer besar, dan justru hal itulah yang membuat orang-orang ingin mendukung mereka. Alasan lainnya adalah empati. Banyak dari kita yang menyadari bahwa kehidupan sebagai petani itu tidak mudah, dan berpenghasilan mereka seringkali tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Saat kita memberikan gift, rasanya seperti kita membantu mereka secara langsung. Bagi sebagian orang, ada kepuasan tersendiri, bisa berbuat baik meskipun hanya lewat dunia maya. Di sini kita melihat konsep perilaku konsumen yang disebut empathy based giving, atau pemberian yang didasari oleh empati. Banyak penonton merasa senang bisa memberikan dukungan nyata bagi mereka yang berjuang di kehidupan nyata. Kemudian pertanyaan lain adalah, bagaimana minat pemuda terhadap pertanian? Fenomena petani yang beralih ke TikTok ini juga menunjukkan tantangan serius untuk sektor pertanian di Indonesia. Mengapa? Karena minat generasi muda untuk terjun ke bidang pertanian semakin menurun. Berdasarkan survei, hanya sekitar 6 dari 100 generasi Z yang tertarik bekerja di bidang ini. Jumlahnya sangat sedikit, bukan? Alasannya jelas, pendapatan yang rendah, rata-rata upah buruh tani hanya sekitar 68.000 per hari. Banyak anak muda kini mencari profesi lain yang lebih stabil dan menghasilkan lebih banyak.
Selain itu, ada kurangnya akses teknologi dan minimnya dukungan ekonomi di sektor pertanian. Padahal teknologi bisa membuat sektor ini lebih menarik dan efisien, tetapi sayangnya masih banyak daerah yang belum memiliki akses ke teknologi pertanian. Kemudian selain itu, luas lahan pertanian pun terus menyusut akibat pembangunan, sehingga semakin sedikit lahan yang bisa digarap, dan ini mengurangi peluang generasi muda untuk terjun ke bidang ini. Padahal pertanian adalah sektor yang sangat penting untuk ketahanan pangan kita. Kesimpulan dari video ini adalah fenomena petani yang menjadi konten kreator di TikTok ini memberikan sudut pandang baru tentang peran teknologi di sektor pertanian. Di satu sisi, peluang ekonomi ini sangat positif dan dapat meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkenalkan generasi muda pada dunia pertanian dengan cara yang lebih modern. Namun, di sisi lain, kita juga diingatkan bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari kesejahteraan, dukungan teknologi, hingga regenerasi petani. Untuk menjaga sektor pertanian tetap menarik bagi generasi muda, kita memerlukan solusi nyata, mulai dari dukungan teknologi yang lebih baik, kemudian juga program pendidikan pertanian yang relevan, hingga apresiasi yang lebih tinggi bagi para petani. Langkah-langkah ini bukan hanya saja demi keberlanjutan sektor pertanian, tetapi juga demi ketahanan pangan dan masa depan bangsa kita. Terima kasih telah mengikuti pembahasan ini. Semoga kita semua bisa berkontribusi dalam mendukung kemajuan pertanian di Indonesia. Sampai jumpa.